Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini perkenalkan, nama saya Fairukhan Aksobiana Syarat Nasambawa dengan NIM 24010404087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan konservasi tentang pendidikan kebencanaan serta peran kearifan lokal dalam menghadapi bencana di Indonesia. Nasi itu sendiri adalah sebuah langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari sebuah bencana, baik itu sebelum, baik itu sesudah, ataupun bencana itu saat terjadi bencana alam. Nah, untuk bencana alam ini, mitigasi yang dapat dilakukan seperti pemetaan daerah rawan bencana dan pembangunan sistem peringatan dini. Lalu yang kedua, ada pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti rumah tahan gempa. Lalu yang ketiga ada reboisasi, ini untuk mencegah tanah longsor dan banjir. Lalu berikutnya ada simulasi evakuasi secara rutin. Lalu yang terakhir ada pendidikan masyarakat tentang cara menghadapi bencana, mengedukasi masyarakat melalui simulasi bencana. Lalu yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam ini kayak seperti pandemi atau kerusakan teknologi. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan ada peningkatan sistem layanan kesehatan dan ketersediaan alat kesehatan. Lalu ada sosialisasi pola hidup bersih dan sehat yang dapat disingkat dengan PHBS. Berikutnya ada regulasi ketat terhadap penggunaan teknologi yang berisiko tinggi. Lalu berikutnya ada pelatihan tenaga medis dan relawan. Nah, yang terakhir nih ada tentang untuk bencana sosial. Nah, bentuk bencana sosial sendiri seperti konflik, kerusuhan, dan intoleransi. Yang dapat mitigasi yang dapat dilakukan ada pemberian pendidikan karakter dan toleransi di sekolah. Lalu yang kedua ada dialog antar komunitas dan pendekatan budaya untuk mencegah sebuah konflik itu terjadi. Lalu berikutnya ada kehadiran aparat secara humanis di wilayah rawan konflik. Lalu yang terakhir ada penguatan hukum dan keadilan sosial, penegakan hukum yang adil gitu. Berikutnya kita akan membahas tentang tantangan utama dalam implementasi pendidikan kebencanaan di Indonesia. Sayangnya implementasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum semua sekolah itu memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum. Terus minimnya pelatihan guru dan tenaga pendidikan di bidang kebencanaan. Ini kayak berarti gurunya tuh kurang dilatih dalam hal ini gitu. Lalu berikutnya ada fasilitas yang tidak memadai untuk simulasi bencana. Yang terakhir ada masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Jadi masyarakat itu masih kurang peduli sama resiko yang akan terjadi gitu, akan mereka hadapi gitu. Lalu untuk solusinya berupa integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum nasional dari SD hingga SMA. Nah, ini bisa diterapkan pada pelajaran seperti IPA atau IPS gitu. Lalu yang kedua ada pelatihan dan workshop untuk guru. Nah, ini berarti pelatihan untuk guru itu secara berkala gitu. Jadi guru bisa diajarkan tentang mitigasi kebencanaan gitu.
Lalu berikutnya ada pembangunan sarana edukasi seperti laboratorium bencana dan simulasi. Lalu yang terakhir ada kerjasama dengan BNPB atau NGO dan komunitas untuk lokal untuk penyuluhan di sekolah dan masyarakat. Kerjasama ini dilakukan dengan BNPB dan NGO dalam bentuk seminar, simulasi, dan kegiatan di lapangan. Nah, untuk yang ketiga ada soal tentang kearifan lokal sebagai alternatif mitigasi bencana. Nah, menurut saya kearifan lokal adalah alternatif yang sangat penting, apalagi di daerah yang masih terbatas dari sebuah sisi teknologi, begitu. Kearifan lokal lahir dari pengalaman masyarakat menghadapi bencana alam sekitarnya secara turun-menurun. Contohnya ada di Bali, yaitu sistem subak. Nah, di sini subak di Bali adalah sebuah sistem pengairan tradisional yang dikelola secara gotong royong oleh masyarakat petani. Tapi lebih dari sekedar irigasi, subak juga mengajarkan harmoni antara manusia, alam, spiritual melalui filosofi Trihita Karana, hubungan antara manusia, Tuhan, dan sesama dan alam. Nah, dengan begitu sistem subak Bali ini membantu mencegah banjir dan kekeringan lewat pembagian air yang merata dan sistem saluran yang teratur, lalu menjaga kestabilan tanah dan kesuburan lahan sehingga mengurangi resiko longsor. Dan berikutnya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga alam sekitar. Lalu yang keempat ada meningkatkan kesadaran generasi muda tentang kearifan lokal. Cara yang dapat dilakukan adalah mengintegrasi kearifan lokal dalam pelajaran seperti geografi dan PPKN, lalu mengadakan lomba dan proyek kreatif seperti film pendek, vlog, atau poster tentang mitigasi bencana berbasis budaya. Lalu berikutnya ada melibatkan pemuda dalam program adat dan pelestarian budaya lokal. Lalu berikutnya mendokumentasikan cerita rakyat dan tradisi terkait bencana. Yang terakhir ada kampanye digital lewat media sosial dengan pendekatan kekinian. Nah, untuk kesimpulannya, mitigasi bencana itu harus dilakukan dari berbagai sisi. Teknologi pendidikan dan budaya lokal dengan melibatkan semua pihak dari pemerintah, sekolah, masyarakat, sampai generasi muda, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.